Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tidak ada pemeringkatan di antara ke-13 kota di alam dewa, dan tidak ada perbedaan antara yang pertama dan yang terakhir, dan fondasinya hampir sama. Namun dalam beberapa tahun terakhir, generasi muda terbaik selalu muncul di kota Jeoyu, dan ada kecenderungan kota Jeoyu menjadi pemimpin di antara 13 kota. Apalagi kali ini, Zonglin belum pernah menjalani tes dan perbaikan garis keturunan apapun. Dia sudah suci sejak lahir. Seluruh kota Jeoyu mengerahkan kekuatannya, berusaha keras untuk membuat keajaiban lain terjadi di Zonglin dan mencapai garis keturunan tertinggi yang legendaris. Jika garis keturunan klan Sein pasti akan membuat seseorang menjadi pusat kekuatan alam Sein, maka garis keturunan tertinggi. Semua orang berspekulasi bahwa dia akan menjadi iblis besar, eksistensi setingkat penguasa bulan darah. Bahkan Dewa Bulan Darah telah mengirim pesan ke kota Jeoyu melalui iblis di alam suci, mengungkapkan optimismenya tentang Zonglin. Sang Dewa Bulan Darah, yang memiliki darah tertinggi, pastilah kekuatannya tak terbayangkan. 11 kota lainnya tampaknya mengamati pergerakan kota Jeoyu. Ketika mereka mengetahui bahwa kota Jeoyu benar-benar telah mengirimkan sebagian pasukan tempur resimen ke-10 utusan ilahi Jeoyu, mereka segera mengirim pesan ke kota bayangan dan menyetujui permintaan Zheng Heng. Tentara 1000 bulu dari kota 1000 bulu, pengawal kilin dari kota kilin, pendeta cahaya suci dari kota cahaya suci, tentara perang cahaya emas dari kota cahaya emas, dan pemburu bayangan dari kota bayangan. Mereka semua pasukan jagoan. Meskipun mereka yang berada di atas level Kaisar Iblis tak dapat disingkirkan, mereka yang berada di level Raja Iblis, level Jenderal Iblis, dan sebagainya, semuanya dipilih lapis demi lapis dari banyak iblis biasa. Mengesampingkan ketiga suku, monster dalam Legiun S ini adalah yang terbaik, eksistensi teratas di antara monster biasa di level yang sama. Beberapa hari kemudian, kekuatan tempur 13 Legiun S hampir 10.000 Raja Iblis, hampir 50.000 Jenderal Iblis, dan puluhan juta iblis lainnya. Dipimpin oleh Zheng Heng, mereka berangkat dari kota bayangan dan menuju ke kejauhan dengan kekuatan yang besar. Kali ini, mereka tidak punya target. Kali ini, mereka menargetkan semua manusia. Bunuh satu yang kau lihat. Jika Anda melihat dua, bunuh sepasang. Sebelum sungai binatang dibuka, tujuan akhir mereka adalah memusnahkan semua manusia. Tidak peduli siapa itu, pada saat yang sama, di suatu area alam dewa, sejumlah besar sosok muncul. Itu adalah Nangong Yu, Su Sue, Wenren Nonghan dan lainnya. Dapat dilihat bahwa di antara 30.000 orang itu, kultivasi banyak orang telah berubah, dan telah sedikit meningkat, baik satu tingkat kecil atau dua tingkat kecil. Tentu saja, paling tinggi mereka hanya meningkat 2 tingkat kecil, dan mereka semua adalah kultivator tingkat menengah dan bawah. Kultivasi orang-orang seperti Su Sue, Elder Wang, dan lainnya tidak terus berkembang. Lagi pula, meskipun ada jutaan iblis yang dibawa oleh Zhenglong, kebanyakan dari mereka adalah iblis tingkat rendah. Hanya ada sedikit di alam Raja Iblis, dan beberapa di antaranya dibagi-bagi oleh Su Han. Setelah dibagi rata, tidak banyak yang tersisa. Meski begitu, semua orang sangat gembira. Setidaknya setelah lebih dari setengah tahun, mereka bisa merasakan esensi ki dan darah lagi, kan? Tetua Wang dan yang lainnya yang berada di alam dewa setengah langkah tidak melanjutkan membagi mayat iblis itu. Saat ini, fokus utamanya adalah meningkatkan kultivasi orang lain. Sebagai dewa setengah langkah, mereka sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Terlebih lagi, begitu mereka berhasil menerobos ke alam dewa surgawi, mereka tidak akan mampu menyerang para iblis, dan tinggal di dunia iblis akan sia-sia. Cincin Sumeru milik Su Zun sungguh kuat, Wenren Nonghan memuji. Meskipun waktu telah berlalu begitu lama, baru beberapa hari berlalu di dunia luar. Tanpa disadari,
kecepatan kultivasi kita telah meningkat 10.000 kali lipat. Yang lainnya juga mengangguk, sangat iri pada Su Han. Su Zun belum keluar. Wenren Nonghan melihat sekeliling. Suamiku sedang dalam proses terobosan, kata Namong Yu. Jadi begitu. Wenren Nonghan mengangguk, lalu menunjukkan ekspresi gembira, kata, terobosan, ketika digunakan pada Su Zun, sungguh menggembirakan. Kalau tidak salah, kali ini, dia seharusnya menuju ke alam Xuanxian bintang 2, kan? Mendengar ini, semua orang terkejut. Jika dia mencapai alam Xuanxian bintang 2, kekuatan tempur Su Han pasti akan meningkat pesat. Sebelum ini, ia sudah sebanding dengan alam Dewa Langit bintang 1, dan bahkan keturunan kerajaan seperti Zhenglong mati di tangannya. Semakin kuat Su Zun, semakin bersemangat kita, hehe, kata Song Ling sambil tersenyum. Tentu saja, bukankah kita sudah sejauh ini di bawah perlindungan Su Zun? Aku berharap dia bisa mencapai puncak alam dewa mendalam sekarang juga. Saat itu, kita benar-benar bisa berjalan menyamping di dunia iblis. Lin Jia juga mengangguk, tampak bangga, seolah-olah dia telah bergabung dengan sekte Phoenix dan Su Han adalah pemimpin sektenya. Mungkin sulit untuk mencapai puncak alam dewa mendalam. Meskipun kekuatan tempur ayahku kuat, sumber daya yang dibutuhkannya jauh di luar imajinasimu. Su Qing menggelengkan kepalanya pelan. Hei hei, Lin Jia menatap Su Qing dan tiba-tiba memperlihatkan senyum licik. Apa yang kau lakukan? Su Qing mundur beberapa langkah dengan hati-hati. Tuan Su, kudengar Anda sudah menikah, kata Lin Jia. Tentu saja, ini istriku. Su Qing meraih tangan Dusi. Jadi, apakah kamu keberatan punya istri lagi? Tanya Lin Jia. Mata Su Qing melebar dan wajahnya langsung memerah. Nona Lin, bukankah ide yang buruk untuk memburu orang dengan mudah? Kata Dusi dengan pipi menggembung. Jangan salah paham, aku hanya punya adik perempuan dan aku berencana mengenalkannya pada Tuan Su Qing, kata Lin Jia. Tidak, tidak, dua suara berbicara serempak. Yang satu berasal dari Dusi, dan yang satu lagi berasal dari Su Sui. Lin Jia mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, itu hanya candaan, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Kamu bisa memperkenalkan adikmu kepadaku. Canda Wenren Nonghan dari samping. Anda, Lin Jia menatapnya dari atas ke bawah selama beberapa saat, lalu akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Mata Wenren Nonghan melebar, kepercayaan dirinya mengalami pukulan hebat. Lin Jia, apa maksudmu? Penampilan dan bakatku lumayan, kan? Kenapa kau meremehkanku? Ayahmu tidak berada di alam dominasi, kata Lin Jia. Nada bicara Wenren Nonghan tiba-tiba terhenti. Setelah sekian lama, akhirnya dia berhasil mengucapkan, kamu kejam sekali. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Semua orang tahu bahwa Lin Jia sebenarnya sedang bercanda, jadi tidak seorang pun menganggapnya serius. Dan pada saat ini, sosok lain muncul, dia adalah Su Han. Su Zun, Master Sekte. Semua orang langsung menjadi serius dan membungkuk sedikit pada Su Han. Ada apa? Kenapa kamu tertawa begitu bahagia? Tanya Su Han sambil tersenyum. Tidak ada apa-apa. Wenren Nonghan menunjukkan sedikit rasa malu, lalu mengganti topik pembicaraan dan berkata, Su Zun, apakah kamu telah membuat terobosan lain? Mendengar ini, semua orang mendongak. Namun bintang di antara alis Su Han telah berubah menjadi 2. Alam Xuanxian bintang 2. Suamiku, kau sungguh luar biasa. Aku sangat mengagumimu, kata Namong Yu dengan nada genit dan menggoda sambil berlari menghampiri Su Han. Semua orang memalingkan muka mereka dengan bijaksana, berpura-pura tidak melihat apa yang terjadi. Su Han juga agak tak berdaya. Bukankah kepribadian gadis ini sedikit berubah sebelumnya? Mengapa dia tampak sama lagi setelah datang ke wilayah bintang superior? Wajah wanita dan cuaca di bulan Juni berubah setiap saat. Ada begitu banyak orang di sini, kamu harus lebih pendiam, kata Su Han. Aku tidak mau.
Nangong Yu mendengus, lagi pula semua orang tahu aku istrimu, jadi kenapa aku harus bersikap pendiam? Kakak-kakakku belum kembali, jadi tentu saja aku harus menikmati perlakuan istimewa ini. Bibi Nangong, menurutku, sudah saatnya kamu melahirkan anak untuk ayahmu. Dusi menghampiri dan menggenggam tangan Nangong Yu, berbisik, ayah adalah pemimpin sekte Phoenix. Apapun yang kau katakan, kau harus memberinya sedikit muka. Melahirkan. Nangong Yu sama sekali tidak menghiraukan kata-kata berikutnya. Matanya berbinar, lalu redup lagi. Saya juga ingin, tetapi mengapa seorang kultivator begitu sulit untuk hamil? Wajah tua Su Han memerah. Wajah yang lain berkedut dan mereka memalingkan kepala lagi, berpura-pura tidak mendengar apapun. Baiklah, mari kita mulai. Tetua Wang terbatuk ringan 2 kali, meredakan rasa malu Su Han. Bukankah Zheng Heng saudara Zheng Long? Setelah kematian Zheng Long, Zheng Heng pasti tidak akan melepaskannya. Aku khawatir selama kita berada di dalam cincin Sumeru, Zheng Heng sudah memimpin para iblis ke arah kita. Zhou Wu juga mengangguk dan berkata, meskipun para iblis agak mudah tersinggung, mereka bukan orang bodoh. Su Zun telah membunuh keturunan keluarga kerajaan berkali-kali. Saya pikir mereka sudah mengantisipasi kekuatan tempur Su Zun. Jika Zheng Heng benar-benar datang kali ini, dia pasti akan membawa banyak iblis kuat bersamanya. Lebih baik berhati-hati. Su Zun, berapa tingkat kekuatan tempurmu saat ini? Bisakah itu sebanding dengan alam dewa langit bintang 2? Tanya Wenren Nonghan penuh harap. Oke. Su Han mengangguk tanpa ragu. Mendengar jawabannya yang tegas, semua orang langsung menjadi percaya diri. Wenren Nonghan berkata, kalau begitu, kita tidak perlu takut pada Zheng Heng. Kekuatan tempurnya paling-paling setara dengan Kaisar Iblis Darah Kedua. Jika tidak ada keluarga kerajaan atau keturunan klan suci lain yang diberangkatkan, kita tidak perlu khawatir. Sungai Miriat Bis sangat penting bagi klan iblis, dan akan segera dibuka. Iblis-iblis lain dalam daftar perburuan iblis sedang bersiap-siap, jadi mungkin akan sulit untuk membuat mereka keluar. Su Han mengerutkan bibir dan melanjutkan, tapi kita juga tidak boleh lengah. Kita harus selalu berhati-hati. Lagi pula, iblis itu terlalu banyak. Selain keturunan ketiga klan, Raja Iblis juga bisa menjadi ancaman besar bagi kita. Begitu jumlahnya mencapai jumlah tertentu, mereka bisa menggunakan taktik gelombang manusia untuk menghancurkan kita. Mendengar ini, semua orang terdiam. Su Han jelas tidak takut, kecuali ada yang bisa menekannya dengan kekuatan. Kalau tidak, selama dia ingin pergi, taktik gelombang manusia tidak akan berguna. Kata-kata ini ditujukan kepada mereka. Untuk saat ini, kita harus fokus meningkatkan kekuatan kita dulu, kata Su Han lagi. Setelah selesai berbicara, dia membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan permata biru tua. Permata ini terlihat biasa saja, tetapi di bagian tengahnya terdapat setetes darah yang mengalir. Tekanan kuat terpancar dari darah itu, melampaui semua alam Xuan Shen dan alam Raja Iblis. Itu setetes darah dari alam dewa kuno. Tepatnya, itu adalah darah iblis kuno. Terlebih lagi, itu bukan darah biasa, melainkan darah Saripati iblis kuno, yang kedua setelah darah emas dari kekuatan kehidupan seseorang sendiri. Apa ini? Semua orang menatap permata itu dengan bingung. Ini ditemukan di gelang Void Zhenglong. Su Han berkata, kamu mungkin tidak merasakannya, tapi saat aku memegang benda ini, aku bisa merasakan dunia tertentu. Kalau tidak salah, itu pasti dunia rahasia, dan benda ini adalah benda yang membukanya. Oh, mendengar ini, semua orang tiba-tiba menjadi bersemangat. Dikatakan bahwa ada banyak alam rahasia di dunia iblis, tetapi sejak mereka memasuki dunia iblis, mereka hanya memasuki 2 alam rahasia. Yang satu merupakan alam rahasia asli mayat-mayat Raja Iblis, dan yang satu lagi adalah jurang tak berujung. Sisa waktunya dihabiskan di jalan atau membunuh setan. Meskipun budidayanya telah meningkat pesat,
Pepatah alam rahasia sebanyak bulu sapi, sungguh tidak pantas untuk disebut demikian. Semua orang telah merasakan manisnya memasuki alam rahasia sebelumnya dan melahap mayat Raja Iblis, jadi mereka tentu sangat menantikan alam rahasia lainnya. Sepertinya rencana awal Zhenglong adalah membunuh kita sebelum pergi ke dunia rahasia ini. Sayangnya, dia tidak menyangka akan dibunuh oleh Su Han. Song Ling mengerucutkan bibirnya. Su Sun, seberapa jauhkah alam rahasia itu dari kita? Tanya Lin Jia dengan tidak sabar. Su Han merenung sejenak, berdasarkan persepsi ini, jika aku memperkirakan secara kasar, jaraknya pasti puluhan juta mil. Itu tidak jauh. Mata Lin Jiamei berkedip, tidak, harus dikatakan itu sangat dekat dengan kita. Ya, Su Han tersenyum dan mengangguk. Puluhan juta mil, dengan kecepatan semua orang, bahkan jika mereka berjalan santai, hanya akan memakan waktu paling lama 1 jam untuk sampai di sana. Pada saat berikutnya, semua orang tidak ragu-ragu dan menuju ke arah alam rahasia sesuai dengan sensasi di permata itu. Pada saat yang sama, di gurun, ribuan teran bergerak maju. Orang-orang yang memasuki dunia iblis kali ini secara kasar dapat dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah orang-orang dari Sekte Phoenix. Kategori kedua tentu saja adalah orang-orang dari aliansi Tianjiao. Tipe ketiga bersifat tidak memihak dan netral, dan hanya ingin datang ke dunia iblis untuk mencari keberuntungan. Ribuan orang ini termasuk kategori ketiga. Kecepatan mereka tidak cepat, dan pria paruh baya di puncak alam Xuanshen di depan memegang cabang emas di tangannya. Sosoknya berkedip-kedip dari waktu ke waktu, bergerak maju mundur ke berbagai arah, dan cahaya keemasan di dahan-dahan juga berkedip-kedip seiring dengan kedipannya. Hampir setelah beberapa saat, pria paruh baya itu tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, kita bisa mencapai tempat itu dalam jarak 10 juta mil lagi. Begitu kata-kata itu diucapkan, tubuh semua orang bergetar, dan mereka sangat gembira. Setelah menghabiskan waktu berbulan-bulan, apakah kita akhirnya mencapai tempat itu? Saya berharap mendapatkan panen yang besar. Aku ingin tahu bagaimana kabar Su Sun dan yang lainnya. Tiba-tiba seseorang berkata. Su Sun, pria paruh baya di depan tiba-tiba menoleh dan mendengus dingin. Karena kamu netral, lebih baik kamu kurangi penggunaan sebutan kehormatan seperti ini di masa depan. Pemuda itu sedikit terkejut, lalu dia mendesah dan berhenti berbicara. Dibandingkan dengan Su Baliu dan yang lainnya, saya lebih memilih Pangu Xingzi. Mata pria paruh baya itu menunjukkan kekaguman. Kudengar dia bahkan membunuh Chuan Ling, makhluk kuat peringkat ke-84 dalam daftar perburuan iblis. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, kekuatan Chuan Ling seharusnya sangat dekat dengan alam dewa, kan? Jika kekuatan tempur alam dewa surgawi dibandingkan dengan 100%, maka menurutku Chuan Ling seharusnya sudah memiliki 80%. Tidak, seharusnya 90%. Sayang sekali kita terlalu berbelas kasih. Kita tidak pernah menggunakan metode pencarian jiwa pada iblis. Iblis-iblis itu seharusnya tahu kekuatan tempur Chuan Ling yang sebenarnya, kan? Atau, saat kau membunuh iblis itu nanti, cobalah mencari jiwanya. Itu mungkin saja, tapi saat ini kita masih harus mendapatkan harta karun di alam rahasia itu terlebih dahulu. Ya. Alam rahasia akan segera dicapai, dan ribuan manusia itu sangat gembira dan berbicara banyak sekali. Faktanya, bukan hanya mereka. Banyak manusia di dunia iblis hanya tahu bahwa Pangu Xingzi telah membunuh Chuan Ling, tetapi mereka tidak tahu kekuatan Chuan Ling yang sebenarnya dan hanya menebak-nebak. Seolah-olah mereka tahu Su Han membunuh Moku, tetapi mereka tidak tahu kekuatan tempur Moku yang sebenarnya. Ini bukan hal yang aneh, lagi pula, mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Namun, hal itu tidak menghalangi mereka untuk menggunakan masalah ini sebagai topik pembicaraan sebelum dan sesudah makan. Dari perkataan mereka juga terlihat bahwa sekalipun mereka bersikap netral saat berada di kalangan bintang atas, namun mereka tetap cenderung berada di pihak Pangu Xingzi. Setidaknya,
Keturunan kerajaan yang dibunuh oleh Pangu Xingxi memiliki peringkat lebih tinggi daripada mereka yang dibunuh oleh Su Han. Sambil berdiskusi, ribuan manusia itu terus berlari maju. Namun sebelum mereka dapat berjalan jauh, mereka melihat sebuah lubang besar yang dalam tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Awalnya, tempat ini adalah gurun pasir, tak berbatas, bahkan tanpa rumput liar. Hanya ada beberapa semak yang entah sudah layu entah berapa tahun. Kemunculan lubang besar yang dalam itu membuat ribuan manusia mengerutkan kening. Apa ini? Mungkinkah ini tempat yang kita cari? Tidak, menurut penginderaan cabang ini, jaraknya setidaknya 8 juta mil, bukan di sini. Lalu apa yang terjadi dengan lubang yang dalam ini? Dengan hati-hati, mereka perlahan mendekati lubang yang dalam, yang merupakan satu-satunya jalan menuju tujuan mereka. Terlebih lagi, ada banyak alam rahasia di dunia iblis, dan penampakan lubang yang dalam ini sangat aneh. Mungkin itu adalah alam rahasia lain, jadi meskipun mereka berhati-hati, mereka sebenarnya sangat menantikannya. Berdiri di tepi lubang, alis mereka berkerut lebih dalam. Di bawah sana gelap gulita, dan tak ada yang terlihat sama sekali. Bahkan jika indera ketuhanan seseorang mencoba menyelidikinya, indera itu akan langsung menghilang, seolah terhalang sesuatu. Ketika mendongak lagi dan menatap ke depan, saya khawatir lubang yang dalam itu berdiameter lebih dari 10.000 mil, dan tepinya tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. "Ayo turun dan lihat," kata seseorang. Semua orang mengalihkan pandangan mereka kepada pria parubaya yang baru saja berbicara. Dia memiliki tingkat kultivasi paling tinggi dan jelas merupakan pemimpin di antara orang-orang ini, yang memiliki suara terbanyak. "Lupakan." Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. "Lubang yang dalam ini membuatku merasa tidak enak. Sepertinya ada bahaya di bawah sana. Sebaiknya kita tidak membuat masalah lagi untuk saat ini. Setelah kita keluar dari alam rahasia itu dan meningkatkan kekuatan kita, kita bisa menjelajah lagi." Kata-kata Tuan Han Fei masuk akal. Ya, bagaimanapun juga, kekuatan kita masih sedikit kurang. Jika kita benar-benar menghadapi krisis, aku khawatir kita tidak akan mampu menahannya. Tapi kalau aku pergi seperti ini, aku masih agak ragu. Bagaimana kalau ini benar-benar dunia rahasia, dan ada orang lain yang sampai di sana lebih dulu? Ya, tempat ini tidak terlihat seperti dunia rahasia lain yang membutuhkan barang untuk membukanya. Bagaimana kalau mengirim klon untuk melihatnya? Usulan klon itu segera mendapat persetujuan semua orang. Ini bukan klon sungguhan, tetapi hanya bentuk sementara yang dipadatkan oleh kekuatan kultivasi. Hua. Tak lama kemudian, ratusan klon mengembun dan memasuki lubang yang dalam. Pada saat yang sama, ribuan manusia ini juga menyeberangi lubang yang dalam dan berdiri di sisi seberang lubang tersebut. Seperti yang diharapkan, diameter lubang dalam ini memang lebih dari 10.000 mil. Aku tidak tahu sudah berapa lama. Tiba-tiba, seorang wanita tua meludahkan darah, wajahnya menjadi pucat, dan dia mundur beberapa langkah. Wajah semua orang berubah. Sebelum mereka sempat membuka mulut untuk bertanya, orang-orang lain yang telah memadatkan klon mereka juga mengeluarkan seteguk besar darah pada saat ini dan mundur seperti wanita tua itu. Setelah melihat pemandangan ini, yang lain segera mengerti bahwa memang ada krisis di bawah lubang yang dalam itu. Semua klon orang-orang ini hancur. "Apa yang terjadi?" tanya Han Fei. Di bawah. Wanita tua pertama yang muntah darah memiliki pandangan mata yang kosong, dipenuhi ketakutan dan kengerian yang mendalam. Dia menunjuk ke lubang yang dalam dan gemetar sambil berkata, "Ular. Semuanya ular. Ada ular di seluruh lubang." "Ular." Han Fei mengerutkan kening. "Ya." Seorang lelaki tua lain mengangguk dan berkata, "Ada ular-ular yang berdempetan, masing-masing panjangnya lebih dari 100 meter. Mereka belum sebesar ular piton, tetapi ada energi darah di tubuh mereka. Mereka pasti monster darah dari dunia iblis." "Kultivasi macam apa?" Han Fei bertanya lagi.
Ada yang tinggi dan yang rendah. Jika kita membaginya berdasarkan binatang suci di bidang bintang atas, ada yang tingkat pertama dan tingkat kelima, jawab lelaki tua itu. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan, yang terpenting adalah ular-ular ini tampaknya hanya ada di pinggiran terluar. Klonku melihat pintu masuk yang terang benderang di antara mereka. Seharusnya itu tempat yang benar-benar penting. Mendengar ini, ribuan orang saling memandang dengan ekspresi ketakutan. Sudahlah. Setelah beberapa saat, Han Fei berkata, jangan pikirkan ini dulu. Jika apa yang dikatakan Chen Ying benar, maka keberadaan lubang yang dalam ini pasti lebih kuat. Dengan tingkat kultivasi kita, mustahil kita bisa menjelajahinya. Semua orang mengangguk. Meski aku tidak mau, aku tidak punya pilihan selain menyerah. Seperti kata pepatah, keberuntungan dan kehormatan dicari dalam bahaya. Seseorang pada akhirnya harus melihat apakah tingkat bahaya tersebut melampaui batas kemampuan seseorang. Tanpa henti, ribuan orang itu pun serentak berbalik arah dan hendak melanjutkan perjalanan menuju tujuan semula. Namun, ketika mereka berbalik dan melihat pemandangan di belakang mereka, semua orang tercengang. Sosok-sosok yang padat dan tak berujung muncul di belakang mereka di beberapa titik. Sebagian berada di tanah, sebagian di udara, dan sepasang mata merah menatap mereka dengan saksama. Itu bukan binatang berdarah, tapi lebih dari puluhan juta iblis. Rasa krisis yang tak terlukiskan meletus dari hatiku. Gelombang sensasi kesemutan di kulit kepalaku menjalar ke seluruh tubuhku, dan semua rambut di tubuhku tumbuh saat ini. Dampak visual yang dihadirkan monster-monster ini membuat mereka merasa seolah-olah tenggorokan mereka dicekik dan dada mereka ditekan. Langsung mati lemas, melarikan diri. Saat berikutnya, suara serak menyebar ke segala arah. Tampilkan penghalang langit iblis. Suara dingin datang dari depan. Suara itu berasal dari seorang pria yang tampak sangat muda, sangat tampan, tetapi juga sangat muram. 7 aliran energi darah mengelilingi tubuhnya, masing-masing dipenuhi aura yang sangat kuat. Jelas, dari segi kultivasi saja, ia telah mencapai puncak alam Raja Iblis. Hal yang paling penting adalah, ketika ribuan orang melihat pria ini pertama kali, mereka merasa familiar dengannya. Zheng Heng, ini Zheng Heng, Zheng Heng peringkat ke-71. Keturunan keluarga kerajaan papan atas, ya Tuhan. Lari, berhenti bicara omong kosong, lari. Ribuan orang yang awalnya terorganisir dengan baik tiba-tiba panik pada saat ini. Semua orang tahu bahwa jika Zheng Long benar-benar sangat dekat dengan alam Raja Iblis, maka kekuatan tempur Zheng Heng pasti telah mencapai alam Raja Iblis. Seberapa mengerikankah Raja Iblis? Belum lagi Zheng Heng, setan-setan yang berjejer rapat dan tak terhitung jumlahnya di sekeliling mereka saja sudah cukup untuk menakuti ribuan orang ini sampai mati. Swiss, Swiss, Swiss. Sejumlah besar tokoh bergegas keluar ke segala arah. Mereka telah kehilangan akal dan arah, hanya dengan satu pikiran di benak mereka, yaitu melarikan diri. Melarikan diri sebaik yang kau bisa. Namun, saat Zheng Heng selesai berbicara, kabut hitam tebal tiba-tiba muncul dalam radius 100.000 mil dengan lubang yang dalam sebagai pusatnya. Kabut menghalangi semua pandangan, menyebabkan ribuan sosok manusia berhenti tiba-tiba. Bum bum bum, mereka melancarkan serangan, mencoba membelah kabut hitam. Namun semua serangan itu lenyap tanpa suara setelah memasuki kabut hitam, bagaikan lumpur yang mengalir ke laut. Jangan berhenti, teruslah maju, teriak pria paruh baya itu. Ketika dia membuka mulutnya, banyak perisai pelindung muncul di tubuhnya, dan dia bahkan mengeluarkan senjata dewa kuno dengan aura alam dewa kuno. Dia paling dekat dengan kabut hitam dan menjadi orang pertama yang terkena, langsung melesat ke dalam kabut hitam. Mencicit, saat dia menyerbu masuk, suara mendesis keluar dari tubuhnya. Menunduk, ia melihat pertahanannya terkikis, dan tak ada kekuatan kultivasi yang mampu menahannya. Bahkan kekuatan aturan pada senjata dewa kuno pun mulai terkuras habis dengan cepat.
Seolah-olah tangan-tangan terjulur dari kabut hitam di sekelilingnya dan mencengkeramnya erat-erat. Meskipun ia mengerahkan seluruh tenaganya, ia hanya bisa berlari sejauh 10 meter. Dia tidak tahu sejauh mana kabut hitam itu membentang, tetapi dia tahu betul bahwa jika terus seperti ini, semua pertahanannya akan terkikis dalam hitungan saat. Senjata para dewa kuno tidak ada gunanya. Apa-apaan ini? Pria paruh baya itu menggertakkan giginya, menarik napas dalam-dalam, dan berteriak keras, kabut hitam ini beracun, jangan memaksakan diri masuk, mundur. Bahkan tanpa dia mengatakan apapun, orang lain sudah menemukannya. Faktanya, puluhan orang telah tewas dalam kabut hitam. Bahkan jasad mereka pun tak tertinggal. Mereka semua telah berubah menjadi darah dan ditelan kabut hitam. Dalam sekejap mata, ribuan orang ini dipaksa mundur oleh kabut hitam. Semua rute pelarian mereka terhalang. Kini mereka berada di atas jurang yang dalam, menghadapi iblis-iblis yang tak berujung. Ada serigala di depan dan harimau di belakang, tidak ada jalan untuk mundur. Mengapa kamu tidak melarikan diri? Zheng Heng menatap mereka, matanya yang merah menampakkan keganasan dan niat membunuh yang kuat. Dia hanya berdiri di sana, seperti gunung, dan sebelum dia bergerak, dia memberi orang-orang ini tekanan besar yang tak terlukiskan. Apa maumu? Teriak lelaki paruh baya itu. Zheng Heng tertegun sejenak, lalu mendengus dan tertawa, pertanyaanmu sungguh bodoh. Iblis dan manusia telah bertemu, dan dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, tapi kau malah bertanya apa yang kuinginkan. Mungkinkah ini yang sering kalian manusia sebut kuat di luar tapi lemah di dalam? Ekspresi pria paruh baya itu berubah. Pikirannya berkecamuk di benaknya, dan akhirnya ia berteriak, Yang mulia Zheng Heng, bukan kami yang membunuh Zheng Long, melainkan Kaisar Naga Iblis Kuno. Kalau yang mulia punya nyali, pergilah dan selesaikan masalah ini dengannya. Ekspresi Zheng Heng berubah dingin, lebih baik kau tidak menyebutkan masalah ini. Ini hanya akan membuatmu mati lebih cepat. Begitu dia selesai berbicara, Zheng Heng melambaikan tangannya, dan segera banyak setan bergegas keluar dan membunuh pria paruh baya itu dan yang lainnya. Yang terakhir merasakan dengan jelas bahwa aura dan ekspresi iblis-iblis ini pada saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya, seolah-olah itu adalah celah antara langit dan bumi. Aura mereka begitu kuat hingga membuat orang gemetar. Bum bum bum. Akan tetapi, sebelum umat manusia dapat bereaksi, pemboman banyak iblis telah tumbang. Itu hanya satu putaran. Setelah satu putaran serangan, hanya tersisa kurang dari 100 manusia. Mereka semua berada di alam Xuanshen, dan semuanya di atas 4 bintang. Namun demikian, mereka semua terluka parah, dengan darah di sudut mulut mereka dan wajah mereka sangat pucat. Pangu Xingzi dan yang lainnya pasti akan membalaskan dendam kita, teriak pria paruh baya itu. Dia sudah tahu bahwa dia akan mati hari ini dan tidak akan ada keajaiban. Apakah kamu punya dendam terhadap Kaisar Naga Iblis Kuno? Zheng Heng tiba-tiba berkata, mereka menyalahkannya, tapi mereka malah menyembah bintang Pangu. Bagaimana mungkin sekelompok orang yang terpecah belah seperti itu bisa menduduki Bima Sakti begitu lama? Ini sungguh mengesankan saya. Aku tidak punya dendam terhadap Kaisar Naga Iblis Kuno, hanya saja kekuatan bertarungnya memang tidak sekuat Pangu Xingzi, kata pria paruh baya itu. Kalau begitu aku akan membunuh Kaisar Naga Iblis Kuno terlebih dahulu, lalu aku akan membunuh bintang Pangu itu. Zheng Hengsen berkata dengan dingin, kalian baru kelompok pertama. Aku akan membunuh semua manusia di alam dewa. Akan ada lebih banyak orang yang dikuburkan bersama kalian. Wus. Begitu dia selesai berbicara, Zheng Heng meninjunya. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan kehampaan. Cahaya tinju yang dahsyat itu tiba-tiba muncul dalam kegelapan, dan kecepatannya sangat cepat. Pria paruh baya itu hanya bisa melihat jejak hitam pekat yang muncul dari Zheng Heng. Saat berikutnya, benda itu sudah ada di depannya. Beng! Terdengar suara teredam yang keras,
dan pria paruh baya itu jelas merasakan kekuatan aturan pada senjata dewa kuno itu lenyap seketika. Tubuhnya seakan terkoyak, dan rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya. Hingga pada suatu saat, semua yang ada di depan mataku tiba-tiba menjadi gelap, semua kesadaran lenyap, bahkan jiwaku pun tak sempat melarikan diri. Melihat pemandangan ini, semua orang terkesiap. Dia berada di puncak alam Xuanshen, dan mengenakan senjata dewa kuno, tetapi dia terbunuh oleh serangan biasa Zheng Heng. Bau darah masih memenuhi udara, merangsang otak orang-orang yang tersisa. Mereka hanya merasakan satu emosi saat itu, yaitu keputusasaan. Saya hendak mencapai alam rahasia dan memperoleh keberuntungan, tetapi saya tidak menyangka akan bertemu Zheng Heng di sini. Bunuh mereka semua, jangan biarkan seorang pun hidup, kata Zheng Heng. Bum bum bum, serangan dahsyat itu menenggelamkan semua manusia dalam sekejap. Tak lama kemudian, suasana menjadi tenang. Kabut hitam menghilang, dan aroma darah yang pekat memenuhi udara. Banyak anggota tubuh dan lengan yang patah terlihat di bawah. Semuanya berasal dari ribuan manusia sebelumnya. Sebagian besar dari mereka terjatuh ke dalam lubang yang dalam. Ini baru gelombang pertama. Zheng Heng menarik napas dalam-dalam. Membunuh orang memang terasa menyenangkan. Setidaknya, jauh lebih baik daripada pengasingan yang membosankan. Ada banyak sekali setan di sekitar kita, tetapi tidak ada satupun yang berani menyanjung. Mereka semua tahu bahwa Zheng Heng tidak pernah menganggap serius umat manusia. Alasan utama kedatangannya kali ini adalah untuk membalas dendam Zheng Long. Adapun apakah membunuh orang itu menyenangkan, saya khawatir dia tidak terlalu peduli. Kelompok manusia ini memang cukup beruntung. Setelah beberapa saat, Zheng Heng kembali menatap lubang yang dalam itu. Kudengar setelah tiba di dunia iblis, mereka memasuki banyak alam rahasia dan meraih banyak keuntungan. Sekarang mereka telah menemukan tempat seperti ini. Keberuntungan mereka sungguh membuatku takjub. Yang mulia, apa ini? Tanya setan berkepala domba dengan bingung. Ada juga 7 garis darah dan energi di tubuhnya, dan auranya jauh lebih kuat daripada iblis lainnya. Dia adalah pemimpin para pemburu bayangan yang dikirim oleh kota bayangan. Bagaimana menurutmu? Tanya Zheng Heng sambil tersenyum. Aku tidak tahu. Iblis berkepala domba itu menunjukkan rasa hormat. Kau pernah mendengar tentang mata semua binatang, kan? Kata Zheng Heng. Apa? Mendengar kata-kata mata segudang binatang, semua iblis, terlepas dari status atau tingkat kultivasi mereka, mengerutkan pupil mereka dan menampakkan ekspresi terkejut. Mereka secara alami mengetahui mata semua binatang. Selalu ada legenda di antara klan iblis. Jika Anda membawa mata 10.000 binatang dan memasuki sungai 10.000 binatang, sebagian besar binatang darah di sungai akan mundur dan tidak berani menghentikan Anda. Selain itu, jika altar ki dan darah benar-benar muncul, maka mata 10.000 binatang juga akan memainkan peran besar. Konon, miliaran tahun yang lalu, seorang iblis telah memperoleh mata 10.000 binatang. Dengan bantuan mata 10.000 binatang, ia memperoleh keuntungan besar di sungai 10.000 binatang. Namun seiring berjalannya waktu, semua itu tidak dapat ditelusuri lagi, tetapi kegunaan mata 10.000 binatang bagi sungai 10.000 binatang tidak perlu diragukan lagi. Saya tidak yakin apakah ini mata binatang segudang atau bukan. Zheng Heng menggelengkan kepalanya sedikit dan melanjutkan, hanya saja aku pernah berhubungan dengan jiwa-jiwa binatang buas darah di sungai binatang 1000. Aura di lubang dalam ini sangat mirip dengan jiwa-jiwa binatang buas darah itu. Selain semua yang ada di sungai binatang 1000, hanya mata binatang 1000 yang memiliki aura ini. Yang mulia berasal dari garis keturunan bangsawan tertinggi. Persepsi Anda sangat akurat. Saya khawatir ada lebih dari 90% kemungkinan bahwa di bawah lubang yang dalam ini terdapat mata semua binatang, kata iblis berkepala domba itu dengan penuh semangat. Setan-setan lainnya pun mengangguk. Namun, mata para setan dari kota lain itu mulai berkedip-kedip. Zheng Heng jelas tahu apa yang mereka pikirkan dan mencibir,
apa kau mencoba mencari cara untuk memberitahu Yang Mulia? Sebagai pasukan elit di kota-kota besar, kau seharusnya tahu bahwa ketika dua suku berkomunikasi, suku kita tidak boleh saling berebut. Ini adalah perintah yang dikeluarkan langsung oleh para dewa leluhur. Aku, Zheng Heng, yang menemukan tempat ini. Bahkan jika Zonglin dan Han Bei tahu tentang ini, mereka tidak akan datang ke sini. Mendengar hal ini, para iblis dari pasukan raja, termasuk 9 utusan ilahi Netherworld, para pengawal kilin, dan para pendeta cahaya suci, semuanya mendesah dalam hati. Mereka tentu tahu bahwa apa yang dikatakan Zheng Heng adalah benar. Kedua suku sedang berkomunikasi satu sama lain, dan inilah saat persatuan paling dibutuhkan. Suku iblis dilarang keras berselisih dan berkelahi. Jika tidak, mereka tidak akan begitu meremehkan umat manusia dalam hal pertikaian internal. Sekalipun benar-benar ada mata 10.000 binatang di bawah lubang yang dalam ini, itu adalah keberuntungan Zheng Heng. Bahkan jenius terkuat di alam dewa seperti Zonglin pun tak mampu bersaing untuk mendapatkannya. Tapi sepertinya di sana tidak aman. Zheng Heng melihat ke bawah ke lubang yang dalam. Di dalam lubang yang awalnya gelap gulita, saat ini banyak cahaya hijau muncul. Itu seperti mata ular naga palsu. Pupil mata Zheng Heng mengecil. Sebagai seorang iblis, dia tentu tahu banyak tentang binatang buas berdarah, dan dari cahaya dia bisa tahu jenis binatang buas berdarah apa yang dimiliki pihak lain. Ular naga semu tidak menakutkan. Binatang darah jenis ini paling banyak hanya bisa mencapai tingkat kelima, setara dengan tingkat Raja Iblis dari klan Iblis. Dengan tingkat kultivasi Zheng Heng, bahkan jika mereka datang dalam jumlah besar, mereka dapat dengan mudah dibunuh. Namun inti persoalannya adalah di mana ada ular naga semu, pasti ada ular piton raksasa. Ular piton langit merupakan salah satu binatang berdarah yang dapat mengancam Zheng Heng. Binatang darah jenis ini, setelah tumbuh dewasa, setidaknya akan mencapai level 4 dan paling tinggi pada level puncak 6. Dan, ada kemungkinan besar dia akan berubah menjadi naga darah. Begitu benar-benar berubah menjadi naga darah, ia akan setara dengan naga sungguhan. Ia akan langsung melepaskan diri dari level ular piton dan terbang tinggi ke langit. Saat itu, mencapai level 7 akan sangat mudah. Ada begitu banyak ular naga semu di sini. Aku khawatir setidaknya ada 10 ular piton raksasa di antara mereka. Kalau ada monster darah yang lebih kuat lagi. Memikirkan hal ini, Zheng Heng merasakan kulit kepalanya gatal. Kita masih tidak bisa memaksa masuk. Menurut catatan kuno, tempat persembunyian mata binatang buas segudang biasanya sangat rahasia. Bahkan jika dewa leluhur turun dan membunuh semua binatang buas darah di sini, ada kemungkinan mata binatang buas segudang juga akan hancur. Kita masih harus menemukan jalan yang tepat. Yang Mulia, benda-benda yang dapat mendeteksi mata semua binatang secara akurat umumnya adalah bambu salju emas dan batu roh pemakaman. Jika Yang Mulia takut menghancurkan mata semua binatang, mengapa kita tidak mencari kedua benda ini terlebih dahulu? Tanya iblis berkepala domba itu. Bagus. Zheng Heng mengangguk. Selama kita bisa menemukan kedua benda ini, kita bisa secara akurat merasakan lokasi mata segala binatang. Namun, kedua benda ini sangat langka. Bahkan mungkin tidak ditemukan di perbendaharaan kota bayangan. Menemukannya mungkin akan sulit. Iblis berkepala kambing itu terkekeh. Yang Mulia, betapapun mudahnya, kami bersedia mencobanya. Lagi pula, satu mata 10.000 binatang saja sudah cukup untuk mengimbangi upaya puluhan tahun Yang Mulia lainnya. Sementara mereka mencoba mencari cara untuk membombardir monster berdarah yang menghalangi jalan di sungai 10.000 binatang, Yang Mulia dapat mengandalkan mata 10.000 binatang untuk bergerak maju tanpa hambatan. Betapa menyegarkannya perasaan itu. Hahaha. Zheng Heng juga tertawa gembira. Kirim pesan ke kota bayangan segera dan periksa apakah ada bambu salju emas dan batu roh pemakaman di perbendaharaan. Jika tidak, tanyakan ke 12 kota lainnya, kata Zheng Heng lagi. Ini,
Iblis berkepala kambing itu ragu sejenak dan berbisik, "Yang mulia, jika 12 kota lainnya tahu tentang mata binatang segudang, mereka pasti akan meminta hadiah besar kepadamu." "Tidak masalah." Zheng Heng mendengus dingin, "Aku tahu mereka akan memanfaatkan situasi ini, tapi mata binatang segudang terlalu penting. Asal mereka berani menawar, aku akan membelinya." Ya, pada saat yang sama, Su Han dan yang lainnya berdiri di depan sebuah pohon besar dengan linglung. Pohonnya memang besar, tapi tidak sebesar pohon raksasa di langit. Tingginya sekitar 20 meter dan bercabang banyak. Sayangnya, pohon itu sudah lama kering dan tak bernyawa. Di dunia iblis yang sudah tandus ini, pohon itu tampak tidak asing lagi. Tentu saja kalau melihat ke sekeliling, dataran ini hanya memiliki satu pohon ini, yang memang menarik perhatian dan menonjol bagaikan burung bangau di antara ayam-ayam. Di tangan Su Han, dia memegang permata hijau tua, yang didapatnya dari gelang Void Zhenglong. Setelah induksi di permata, mereka sampai di pohon besar. "Apa maksudmu?" Wenren Nonghan memandanginya lama sebelum akhirnya berkata dengan heran, "Ini, apakah itu tempat rahasia?" Sudut mulut orang lain pun berkedut. Dari sudut pandang manapun, pohon besar ini tidak tampak seperti tempat rahasia. Mungkinkah seperti jurang tak berujung, yang terbuka pada waktu tertentu? Song Ling berkata, "The Endless Abyss juga terletak di gurun. Saat tidak dibuka, tempat itu tampak persis seperti tempat lain, dan tidak ada tanda-tanda alam rahasia." "Benar sekali." Wenren Nonghan mengangguk. Saat mereka berbicara, Su Han mengulurkan tangan kanannya, dan permata hijau tua di tangannya benar-benar melayang di udara dengan sendirinya dan terbang menuju pohon besar. Pada suatu saat, bang, permata itu tiba-tiba meledak. Meskipun kekuatannya tidak besar, ledakan itu menimbulkan riak-riak di tengah pohon. Lalu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Riak-riak itu menyebar ke seluruh pohon, membuatnya tampak seperti permukaan cermin. Pohon besar yang awalnya ada kini menjadi ilusi. Dengan pohon itu sebagai pusatnya, riak-riak muncul di area dalam radius 100 meter. Ini, semua orang terkejut, mungkinkah ini pintu masuk ke alam rahasia? Mengapa kamu tidak mencoba dan mengetahuinya saja? Su Han tersenyum tipis dan mengenakan puluhan lapis pertahanan di tubuhnya, bahkan baju zirah suci dari kultivasinya pun muncul. Dengan persiapan terbaik, dia mengambil langkah pada saat ini dan melangkah menuju riak-riak. Namun, ketika langkah kakinya menginjak riak-riak air, rasanya seperti menginjak batu. Alih-alih memasuki dunia rahasia, ia justru terpental kembali. Su Han mengerutkan kening, bukankah itu alam rahasia? Pada saat ini, sesuatu di dalam tubuh Su Han tiba-tiba mulai bergetar hebat. Pedang Suan. Mata Su Han menyusut. Ini bukan pedang Ki Suan yang asli, melainkan pedang Ki yang dikembangkan oleh 3 kaisar. Seharusnya disebut pedang Ki Kaisar. Su Han dengan jelas mengingat kata-kata yang dia ucapkan ketika dia mendapatkan pedang Ki Kaisar. Pedang Suan sendiri memiliki roh, yang memiliki rahasia untuk menyembunyikan diri dari langit dan keluar dari bumi. Aku telah meninggalkan jejak di dalam energi pedang ini, yang dapat digunakan untuk merasakannya. Ini hanya salah satu kalimat, tetapi ini yang paling penting saat ini. Itu tanda yang ditinggalkan Kaisar pada energi pedang. Aku merasakan. Pedang Suan. Su Han tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap pohon besar dengan riak-riak di atasnya, tidak dapat mempercayainya. Pedang Suan, pedang suci langit dan bumi, juga dikenal sebagai pedang suci Kaisar Langit. Yang pertama dari 10 artefak dewa kuno, berisi roh yang benar dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Menurut legenda, orang yang mengendalikan pedang ini adalah penguasa sejati langit dan bumi. Hanya energi pedang Kaisar yang dikembangkan oleh Kaisar berdasarkan pedang Suan saja sudah memiliki kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan, apalagi pedang Suan yang asli. Su Han belum pernah melihat pedang Suan, tapi dia telah melihat pedang Tianzu milik Ye Xiaofei dan Fuxi Hab milik Xiao Qinxian. Mereka termasuk senjata menakjubkan dari zaman kuno,
dan kekuatannya mengerikan, tetapi dalam hal peringkat, mereka masih berada di belakang pedang Xuan. Sulit membayangkan betapa kuatnya pedang Xuan. Su-han hanya menganggapnya sebagai benda legendaris dan tidak pernah menyangka akan mendapatkannya, tetapi dia tidak pernah menyangka keberuntungannya akan sebagus ini. Bush! Cahaya pedang yang dahsyat meledak dari tubuh Su-han. Semua orang di sekitar mundur, tidak dapat membuka mata karena cahaya pedang yang menyilaukan. Aura tajam di dalamnya membuat semua orang gemetar, bahkan kekosongan pun langsung musnah, tak mampu pulih. Astaga, apakah ini aura Su-sun? Tidak, ini jelas bukan aura Su-sun. Cahaya pedang seperti ini tak terlukiskan. Su-sun benar-benar memiliki benda mengerikan seperti itu. Seperti yang diharapkan dari Master Sekte, hahaha, kau adalah panutan bagi generasi kami. Mereka dengan jelas melihat Su-han berdiri di sana dan tidak akan terluka oleh cahaya pedang, jadi mereka tentu saja tidak terlalu khawatir. Sebaliknya, mereka lebih mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Meskipun aura yang terpancar dari cahaya pedang itu tidak ditujukan kepada mereka, hanya sedikit sensasi saja yang membuat mereka merasa seolah-olah jiwa mereka akan dihancurkan. Tahukah kamu, bahkan dewa setengah langkah seperti Tetua Wang dan yang lainnya tidak memiliki perasaan ini saat menghadapi alam dewa kuno. Di bawah tatapan mata banyak orang, cahaya pedang melesat ke dalam riak-riak air. Setetes darah muncul dari riak-riak air dan menyatu dengan cahaya pedang. Tetesan darah ini persis dengan darah yang ada di permata biru tua sebelumnya. Pada saat itu, Su-han jelas merasakan bahwa ini adalah esensi dan darah dari iblis kuno, tetapi pada saat ini, Su-han mengerutkan kening lagi. Jika itu benar-benar darah iblis kuno, bagaimana mungkin ia bisa menyatu dengan cahaya pedang yang dipancarkan oleh energi pedang kaisar? Mungkinkah darah iblis kuno yang menyamar sebagai seorang kaisar? Pikiran ini tiba-tiba muncul di benak Su-han. Pupil matanya menyusut tajam, dan semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinan hal itu terjadi. Selain itu, tidak ada alasan lain yang dapat menjelaskan apa yang terjadi saat ini. Apakah ketiga kaisar itu, atau salah satunya, pernah ke dunia iblis? Sementara dia menebak, cahaya pedang telah menyatu sepenuhnya dengan setetes esensi dan darah. Riak-riak semakin banyak, dan ruang di sekitarnya telah dihancurkan oleh cahaya pedang, tetapi pohon besar itu masih utuh. Setelah beberapa saat, sebuah benda hitam pekat perlahan-lahan muncul. Ada cahaya keemasan berkelap-kelip di dalam gua. Cahaya keemasan itu semakin dekat, dan akhirnya, 4 objek muncul. Sebuah kristal, sebuah bambu, sebuah kartu, dan sebuah botol berwarna-warni. Setelah keempat benda ini muncul, lubang hitam itu perlahan menyusut dan riak-riaknya mereda. Pohon tandus yang semula ada di hadapan Su-han telah menghilang di suatu titik. Su-han melihat keempat benda itu dan merasa sedikit bingung sejenak. Dan pada saat ini, suara kaisar yang pernah muncul di alam rahasia Xuan sekali lagi bergema di benak Su-han. Jiwa pedang Xuan, bambu suci salju emas, kartu kristal darah dewa 100 triliun, bubuk warna-warni Wanzong. Ini adalah hadiah yang kutinggalkan untukmu. Aku tahu kau pasti akan datang ke dunia iblis, dan kau pasti akan mendapatkan permata esensi darah yang kutinggalkan. Ini bukan kebetulan, ini takdir. Sewaktu aku masih hidup, aku meramalkan bahwa sebuah bencana akan menimpa galaksi Bima Sakti. Namun, karena sudah lama berlalu, aku tidak bisa menyimpulkan siapa musuhnya. Aku hanya berasumsi itu adalah klan iblis. Keempat barang ini akan sangat berguna bagi Anda, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di Tanah Suci, ada ciptaan ketiga yang kutinggalkan untukmu. Jika kau mampu melindungi umat manusia, aku akan datang sendiri ke galaksi Bima Sakti dan memberimu kesempatan keempat. Jika kita katakan bahwa pedang Kaisar Qi yang diperoleh Su-han di alam rahasia Xuan di bidang bintang berukuran sedang adalah kesempatan pertamanya, maka keempat hal kali ini memang merupakan ciptaan yang kedua.
Suara kaisar berangsur-angsur memudar, tetapi Su Han masih berdiri di sana dengan tatapan kosong. Di kehidupan sebelumnya, ia adalah kaisar naga iblis kuno, dan ia merasa pandangan dunianya telah terbalik. Ibu kota yang memandang rendah dunia dan segala hal seolah menjadi mainan anak-anak di hadapan kaisar ini. Menurut perhitungan Su Han, kaisar tersebut telah ada setidaknya puluhan juta, ratusan juta, atau bahkan jutaan tahun yang lalu. Saat itu, Su Han bahkan belum lahir. Tetapi sang kaisar dengan jelas memberitahu Su Han bahwa saat itu, ia telah memperhitungkan bahwa sebuah bencana akan menimpa galaksi Bima Sakti. Ia keliru meyakini bahwa setanlah yang akan mendatangkan bencana ke galaksi Bima Sakti. Namun Su Han tahu bahwa musuh terbesar galaksi Bima Sakti bukanlah klan iblis, tetapi iblis ekstrateritorial. Itu bukan intinya. Yang paling mengejutkan Su Han adalah, setelah ratusan juta, atau bahkan jutaan tahun, kaisar itu menghitung apa yang akan terjadi hari ini. Apakah dia masih manusia? Dibandingkan dengan dia, kultivasi Su Han sebelumnya di alam dominasi hanyalah sampah. Tidak, bahkan bukan sampah. Di atas alam dominasi, apakah benar-benar ada makhluk yang lebih menakutkan? Su Han menarik napas dalam-dalam dan mendesah dalam hati, selalu ada orang yang lebih baik darimu. Lagi pula, aku tetaplah seekor katak di dalam sumur. Suzun, Suzun. Suara Wen Ren Nonghan dan yang lainnya terdengar di telingaku. Su Han sadar kembali dan menarik napas lagi. Setiap kali suara kaisar muncul, itu akan mengejutkannya dan membuatnya sulit untuk tenang. Suamiku, benda apa itu? Kata Nangong Yu sambil menunjuk keempat benda itu. Su Han tidak mengatakan apa-apa, tetapi melambaikan tangannya, mencoba meraih keempat benda itu. Yang mengejutkannya adalah dia dengan mudah mengambil bambu suci salju emas, kartu kristal darah ilahi, dan botol warna-warni. Hanya batu kristal itu yang tetap tidak bergerak. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa kristal itu transparan, seperti bongkahan es. Ada pedang kecil di kristal ini. Pedang kecil itu hanya seukuran jari telunjuk, dan dipenuhi dengan cahaya keemasan, tampak sangat menyilaukan. Satu sisi pedang diukir dengan matahari, bulan, dan bintang, sementara sisi lainnya diukir dengan gunung, sungai, dan tanaman. Pada gagang pedang, satu sisinya bertuliskan pertanian dan peternakan, dan sisi lainnya bertuliskan penyatuan dunia. Persis sama dengan pengenalan pedang Suan di buku-buku kuno. Pedang itu sangat kecil, tetapi saat Su Han memandangnya, seakan-akan jiwanya tertarik ke dalamnya, dan gambar-gambar yang tak terhitung jumlahnya berkelebat dalam pikirannya. Itu adalah layar raksasa tempat Kaisar Kuning menyatukan dunia. Di hadapan pemandangan ini, semua orang seakan berubah menjadi manusia biasa, termasuk Su Han. Mereka hanya bisa memandangi sosok anggun yang berdiri di puncak, memandang dunia dari atas. Nguung, suara dengungan datang dari jiwa pedang Suan, dan Su Han dan yang lainnya segera terbangun. Apa yang terjadi? Ya ampun, adegan barusan. Siapakah sosok itu? Mengapa aku belum pernah mendengar tentangnya? Dia pastinya sangat kuat, kan? Banyak suara terdengar, penuh keraguan, keterkejutan dan kengerian. Itu Huangdi, kata Su Han. Kaisar Kuning. Saat kedua kata itu terucap di telinga mereka, semua orang mengerutkan kening. Sejujurnya, nama Huangdi terlalu tua dan tidak ada hubungannya dengan mereka, jadi ketika mereka pertama kali mendengarnya, mereka tentu saja bingung. Namun tak lama kemudian, mata semua orang terbelalak. Kaisar Kuning. Dewa kuno yang paling kuat, Kaisar Kuning, yang dikenal sebagai Kaisar Pedang Suan. Dia, orang yang mengalahkan Dewa Iblis Ciyu. Pantas saja dia terasa begitu tak terhentikan bagiku. Di hadapannya, kita tak lebih baik dari semut. Aku selalu mengira ini hanya legenda. Apakah dewa-dewa kuno itu benar-benar ada? Dan apa sebenarnya pedang kecil ini? Mungkinkah pedang Suan? Desir-desir, sejumlah besar mata sekali lagi terfokus pada jiwa pedang Suan. Namun, kali ini,
Perasaan saya berbeda dengan yang pertama. Rasanya seperti melihat benda biasa saja. Ini adalah jiwa pedang Xuan, atau bisa dibilang roh pedang Xuan Yuan, kata Su Han sambil mengerucutkan bibirnya. Apa? Terjadi ledakan keras di benak setiap orang, hampir meledak. Pedang pertama di zaman kuno, yang pertama dari 10 senjata dewa, benda mengerikan yang hanya ada dalam legenda. Sekarang, tepat di depan mereka. Bagaimana saya bisa mempercayainya? Su Sun, kau tidak bercanda, kan? Wenren Nonghan mengernyitkan sudut mulutnya. Dibandingkan dengannya, Nangong Yu dan yang lainnya lebih cenderung menerima kenyataan ini. Dia berkata, kau pernah mendengar tentang Ye Xiaofei dari Sekte Phoenix, dan Xiao Qinxian, kan? Itu wajar. Wenren Nonghan langsung berkata, belum lagi reputasi besar mereka di Sekte Phoenix. Aku sudah tidak ingat berapa kali aku melihat mereka terdaftar dalam daftar perburuan ras manusia. Aku bahkan ingat jumlah pukulan dalam nama mereka. Nangong Yu memutar matanya dan melanjutkan, Ye Xiaofei memiliki pedang hukuman surgawi, dan Xiao Qinxian memiliki Fuxiqin. Apa kau pikir suamimu sedang menggodamu? Jantung Wenren Nonghan berdebar kencang. Fuxiqin, salah satu dari 10 artefak dewa kuno. Meskipun tidak termasuk di antara 10 artefak itu, pedang jahat Tianzu sebanding dengannya. Ya, wajah Nangong Yu tampak begitu marah hingga ia ingin bunuh diri. Wenren Nonghan menahannya cukup lama sebelum akhirnya mengucapkan satu kata, persetan. Faktanya, bukan hanya dia saja, semua orang juga terkejut. Bagi mereka, bisa mendapatkan artefak kuno adalah hal yang luar biasa. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa ke-10 artefak kuno itu benar-benar ada. Bukankah kekuatan semacam itu yang dapat menghancurkan dunia hanya ada dalam legenda? 10 artefak kuno itu benar-benar ada. Su Han menoleh untuk melihat jiwa pedang Xuan. Sejujurnya, aku tak pernah menyangka akan mendapatkan jiwa pedang Xuan di dunia iblis ini. Selama aku bisa mendapatkan tubuh pedang Xuan, keduanya akan menyatu, dan pedang Xuan yang sejati akan muncul kembali di dunia. Dia berbicara dengan tenang, tetapi yang lain gemetar hebat. Jangan terlalu banyak berpikir. Su Han menatap mereka dan terkekeh lagi, sehebat apapun senjata, itu tetap tergantung pada siapa yang menggunakannya. Untuk saat ini, kita harus fokus meningkatkan kekuatan kita. Semua orang tentu mengerti apa yang dimaksud Su Han. Jika dia hanya seorang manusia biasa, tidak ada gunanya meskipun ke-10 artefak kuno itu diberikan kepadanya. Bagaimana cara menyimpan jiwa pedang Xuan ini? Su Han mengerutkan kening dan mengulurkan tangan lagi, mencoba meraih kristal itu. Akan tetapi, saat dia meraih kristal itu, roh pedang di dalamnya tiba-tiba bergetar. Getarannya begitu dahsyat hingga langsung mengguncang tangan Su Han, membuatnya pucat dan mundur puluhan meter. Ia akhirnya memuntahkan seteguk darah sebelum berhenti. Su Sun, Master Sekte, suamiku, apakah kamu baik-baik saja? Sosok Nangong Yu melintas dan datang untuk mendukung Su Han. Su Han menggelengkan kepalanya pelan dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Ketika ia menatap jiwa pedang Xuan lagi, alisnya berkerut semakin dalam. Su Sun, meskipun aku belum pernah melihat artefak kuno asli, aku pernah mendengar bahwa benda-benda sakti ini memiliki roh dan akan mengenali pemiliknya sendiri. Mungkinkah? Song Ling mengerjap, takut Su Han akan merasa malu, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebenarnya, Su Han juga mengerti maksudnya. Jika jiwa pedang Xuan tidak mau mengakuinya sebagai tuannya, percuma saja menangkapnya. Itu mungkin. Su Han tidak merasa malu. Ia mengangguk pelan dan membuka cincin Sumeru Putra Suci. Kali ini, jiwa pedang Xuan tidak gemetar lagi, juga tidak menunjukkan tanda-tanda penolakan, dan langsung memasuki cincin Sumeru Putra Suci. Melihat pemandangan ini, sudut mulut semua orang berkedut, dan mereka semua menatap Su Han dengan simpati. Su Han, di sisi lain, tercengang. Bukankah aku putra takdir? Roh pedang Xuan ini benar-benar meremehkanku. Wenren Nonghan menghampiri dan berkata,
Suzun, jangan berkecil hati. Mungkin roh pedang Suan saja yang nakal. Dengan potensi Suzun, siapa lagi selain dirimu yang memenuhi syarat untuk memilikinya? Keluar dari sini. Suhan memelototi Wenren Nonghan dan berkata, roh pedang Suan bukan makhluk biasa. Ia tidak menyukaiku. Bahkan jika aku pulih ke alam dominasi, aku tidak bisa mengendalikannya. Sebaiknya kau simpan penghiburanmu. Hahaha. Wenren Nonghan akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Kenapa kamu tertawa? Nangong Yu mencubit pinggangnya dengan kedua tangan dan berkata dengan marah, apakah kamu begitu senang karena suamimu tidak bisa mendapatkan jiwa pedang Suan? Tidak, hahaha. Wenren Nonghan tertawa terbahak-bahak, aku cuma berpikir begitu, hahaha. Suzun benar-benar mengalami momen tak berdaya seperti itu. Situasi seperti ini sungguh langka, tidak, aku belum pernah melihatnya sekalipun, hahaha. Semua yang lain menundukkan kepala, dan meski mereka tidak mengatakan apa-apa, bahu mereka gemetar, dan mereka tampak berusaha keras untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Apa yang kau tertawakan? Kalau kau punya nyali, coba saja, kata Nangong Yu membela Suhan. Mata Suhan berbinar, dan dia berpikir dalam hati bahwa ini juga sebuah solusi. Karena jiwa pedang Suan tidak mau mengakuiku sebagai tuannya, tidak ada gunanya menyimpannya. Lebih baik aku biarkan orang lain mencoba. Cincin Sumeru Putra Suci terbuka, dan jiwa pedang Suan muncul lagi. Wenren Nonghan, jangan berpura-pura, pergilah dulu, kata Suhan. Jantung Wenren Nonghan berdebar kencang saat teringat Suhan yang menyemburkan darah sebelumnya. Dia menyentuh kepalanya dan berkata, Suzun, ini tidak baik, ya. Jika benda berharga seperti itu benar-benar mengakui aku sebagai pemiliknya, lalu bagaimana aku bisa merasa nyaman dengannya? Selama dia mengakuimu sebagai pemimpinnya, kau boleh bergabung dengan Sekte Phoenix dan bekerja di bawahku. Jadi, kau tak perlu merasa malu, kata Suhan ringan. Itu hebat. Mata Wenren Nonghan berbinar. Jelas sekali dia sudah berencana bergabung dengan Sekte Phoenix. Seketika, tanpa berkata sepatah kata pun, dia membuka lengannya dengan cara yang paling lembut dan meraih ke arah jiwa pedang Suan. Muung. Sebelum ia mendekati jiwa pedang Suan, terdengar suara dengungan dari kristal. Mata Wenren Nonghan melebar dan ia merasakan nyeri tajam di lengannya. Kemudian, pemandangan di sekitarnya bergerak cepat dan ia terbang ke tempat yang tak dikenal. Uhuk, 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 bang. Darah muncrat deras, lengan Wenren Nonghan nyaris meledak, dan akhirnya terjatuh ke tanah dengan bunyi keras, debu berhamburan ke seluruh lantai. Hahaha. Suara pertama yang muncul di telinga Suhan bukanlah kekhawatiran yang dia bayangkan, melainkan tawa menggoda dari Nangong Yu. Sudah kubilang, bagaimana mungkin bajingan sialan sepertimu membiarkan jiwa pedang Suan menahan diri? Kau benar-benar tidak berguna. Dibandingkan dengan Suzun, kau benar-benar tidak berguna, hahaha. Masih bermimpi mendapatkan jiwa pedang Suan dan bergabung dengan Sekte Phoenix. Ayo, bermimpilah. Terdengar suara engah-engah dari segala arah. Wenren Nonghan sangat malu. Wajahnya yang semula pucat karena cedera, kini memerah. Nyonya Nangong, Anda bertindak terlalu jauh. Wenren Nonghan berjalan mendekat dan berkata, aku sungguh tidak bisa berharap menjadi jiwa pedang Suan, tapi bergabung dengan Sekte Phoenix masih mungkin, kan? Nangong Yu tertegun, lalu menatap Suhan. Dia hanya bercanda, tetapi dia tidak menyangka Wenren Nonghan menganggapnya begitu serius. Aku tidak bisa meminta lebih. Suhan mengangguk dan tersenyum. Dengan kualifikasi dan karakter Wenren Nonghan, jika dia tidak berasal dari keluarga besar di distrik tingkat ke-7, Suhan pasti sudah mengundangnya sejak lama. Hahaha, mulai sekarang, aku akan memanggilmu Master Sekte. Wenren Nonghan tertawa dan berkata, Ketua Sekte. Ketua Sekte, cek-cek, Ketua Sekte memang sangat baik, seperti keluarga sendiri. Aku juga ingin ikut, dan aku memanfaatkan kesempatan ini, Songling,
Lin Jia dan yang lainnya melambaikan tangan dan berteriak keras bahwa mereka ingin bergabung dengan Sekte Phoenix. Selama keluargamu tidak menghentikan kami, Sekte Phoenix akan menyambutmu kapan saja, kata Su Han sambil tersenyum. Mereka tidak berani menghentikanku. Lin Jia mendengus. Keluarga tidak punya perasaan buruk terhadap Su Sun. Hubungan seperti ini bisa dianggap sebagai ikatan kekerabatan lebih lanjut. Mereka tidak akan keberatan. Song Ling tampak jauh lebih tenang. Mata Su Han berkilat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap tetua Wang dan yang lainnya. Yang lainnya menundukkan kepalanya sedikit, menghindari pandangan Su Han, dan mendesah pelan, Su Sun, kita tidak seperti tuan muda dan yang lainnya. Kita tidak punya hak untuk memilih sendiri. Kuharap Su Sun tidak akan menyalahkan kita. Mereka semua adalah orang-orang yang dilatih oleh kekuatan besar. Singkatnya, mereka adalah pelayan. Bahkan jika mereka ingin bergabung dengan Sekte Phoenix, mereka tidak boleh sekeras Wenren Nonghan dan yang lainnya. Sejujurnya, Su Han masih mengagumi puluhan dewa setengah langkah. Lagi pula, di mata Sekte Phoenix, orang terkuat saat ini hanyalah Master Sekte Su Han. Guru, tidak perlu khawatir. Wenren Nonghan berkata, meskipun Paman Wang dan yang lainnya dilatih oleh keluarga, mereka semua adalah orang-orang yang tinggal bersama kami. Selama kami bersedia, keluarga pasti akan membiarkan Paman Wang dan yang lainnya mengikuti kami dan bergabung dengan Sekte Phoenix. Namamu berubah sangat cepat, dengus Namong Yu Jiao. Hehe, saya merasa terhormat bertemu dengan istri ketua sekte. Wenren Nonghan memberi hormat sambil mengepalkan tangannya. Lebih seperti itu. Baiklah. Su Sue menyela candaan mereka dan berkata kepada Su Han, Ayah, jika ada yang mau mengakui jiwa pedang Suan sebagai tuannya, ia akan melakukannya sendiri. Tidak perlu menguji semua orang. Itu hanya buang-buang waktu, dan semua orang akan terluka. Ya, Su Han mengangguk, menyimpan kembali jiwa pedang Suan, lalu melihat ketiga benda lainnya. Bambu suci salju emas, kartu kristal darah ilahi, dan botol warna-warni. Su Han tahu tentang kartu kristal darah ilahi, karena dia sudah memilikinya. Tetapi perbedaannya adalah suara kaisar telah memberitahunya bahwa ini adalah kartu kristal darah dewa 100 MB. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.